Dari LDM ini, kalau misalkan lo siapa yang paling sering telepon? Kejujuran hati. Iya. Dalam LDM ini ya, kalau pas lo pulang ke Indo, apa yang pertama kali lo cari? Istriku. Buka pintu. Dengan masih pakai ban pilotnya gitu ya. Enggak dong, kan dijemput sama ayah. Enggak terus. Oh ya kalau nggak pas buka pintu. Buka pintu apa? Mobil. Oh. Bunda kamu cantik sekali. Iya. Beyond small stories, BSS. Beyond small stories. Halo, BSS friend. Ketemu lagi dengan BSS Beyond Small Stories. Oke, ini episode yang ketiga di season kedua. Gitu. Kita mau bahas apa? Long distance marriage. Long distance marriage. Makanya udah dihadirin nih berat ya. suami Eka di sini. Senyum dong. Pak, say hi dong. BSS friend. Jadi gimana nih? Kenapa mau bahas long distance marriage? Ini kan Ya. udah lo nih, lo berdua. Ya, Jadi kalau BSS friend ingat ya di episode yang ada Didi 4 ya. 4. Episode 4 itu kan Didi kan ada tuh yang menceritakan profesinya Didi itu as a pilot di Vietjet gitu ya kan. Nah, jadi kita pengen tahu aja nih lo berdua nih ya kan. Lo berdua kan sebelum lo pindah ke Jakarta, ke Tangsel lebih tepatnya. Oke. Itu kan lo kenapa diperjelas ya? beda sis. Oh, oke. Beda provinsi ya? Ber. Nah, itu kenapa as a diaspora lo pengalaman lo berdua gimana dan apa yang memutuskan lo berdua itu menjalani hubungan Long distance marriage. yes, correct. Exactly. Yang memutuskan pertama kali untuk LDM ini apa? Siapa? Long distance marriage. Sebenarnya sih keputusan berdua ya. Oh. Lo sorry, sebelumnya udah berapa lama? Untuk lo pernikahan udah berapa lama nih ceritanya? Pernikahan 18 tahun. 18 18 tahun. Terus hidup kita juga banyak berpindah-pindah sih sebenarnya ya. Pindah dari Tempat tinggal. rumah ini gitu selama di Indonesia gitu. Terus dapat tawaran di Vietnam. Itu 2018 dia nyampe Vietnam udah mulai kerja. Itu sebenarnya gue long distance marriage sebenarnya 1 tahun. Oh, udah ya Bunda? Udah. Oh, sebelum lo pindah sekeluarga? Iya. Terus? Terus udah gitu kenapa gue long distance marriage dulu? Karena ya gue sama anak-anak kan nggak tahu ya kehidupan di Vietnam kayak apa di Ho Chi Minh City kan. Terus ternyata pas liburan berapa kali di situ ya enak-enak aja. Baru tuh 2019 kita memutuskan sekeluarga ya udah for good tinggal di Ho Chi Minh City, Vietnam. Nah, kalau Didi sendiri itu pernah nggak lo ada temen yang sebelumnya itu sebelum lo memutuskan nih lo keterima di Vietjet gitu ya kan? Sebelumnya udah ada info-info belum gimana tinggal di Vietnam sih gitu Bersama loh. keluarga. Persiapan sekolah anak-anak. Karena kan kita harus pindah ini. Tapi kan harus cari sekolah yang cocok dengan kurikulumnya, budgetnya, kemudian lokasinya. Nah itu sama setahun itu kita bolak-balik. ya Nyari-nyari settle dulu sambil mereka datang Ngeliat-ngeliat. Cuma sekolahnya waktu kita kesana kan kita ngeliat itu ya kayak rumah ya, rumah Belanda gitu. Iya. Yes. Prancis dong. Prancis. Salah. Jajanan Prancis. Kalau untuk di perusahaan gue, seingat gue sih belum. Oh, jadi lo Maksudnya mereka keluarga. sudah ada duluan yang pindah ke sana tanpa bawa keluarga. Oh, Gitu. banyak juga sampai sekarang kayak begitu. Yes. Setelah COVID ya mungkin ada 2 atau 3 Keluarga baru. Which is mereka maksudnya masih muda-muda banget ya usianya. Oh, Di bawah lo. Ya, Oh, meskipun gue juga nggak Jadi- tua itu juga.
Iya dia. Dia tahu maksud gua Udah lo sama-sama tua ah. Oh iya juga sih. Heeh. Gitu. Jadi untuk di perusahaan gue sendiri waktu itu, seingat gue sih kayak Baru lo first time Bawa keluarga. gitu. Dengan Iya. anak usia SD. sekolah ya. Iya, SD. Jadi maksudnya pernah ada tapi ya anaknya itu belum usia sekolah, masih balita. Which is itu kan akan lebih mudah ya. Iya iya benar-benar nggak bingung cari sekolahan, yang paling rempong kan Nah cari ini sekolahan kebetulan ya, Bu. gua anak usia sekolah SD waktu itu sekaligus 2 anak gitu. Jadi kan memang sekolah internasional di Vietnam itu yang kayak paling mahal di seluruh dunia. Oh gitu. Iya. menurut kita salah satu yang paling mahal. Oh. Jadi sekolah di internasional di Vietnam itu yang membuat orang jadinya long distance marriage yang sebelum-sebelumnya karena emang mahal banget. Karena kalau Foreigner expatriat Iya. foreigner itu nggak bisa masuk ke sekolah negeri. Nggak mungkin. swasta Karena di sana. Di sana ya. Nggak, jadi harusnya harusnya internasional. Karena kan bahasanya susah. Kalau untuk public school ya selain faktor bahasa juga Kurikulum lah. kurikulum beda. Nggak masuk. Oh. Dan Karena kalau ideologinya bedain kan juga, beda. iya nggak Susah akan ya. nyambung juga Nggak ya. nyambung. 2018 nih. Ya. 2018. Terus 2019 gue sama anak Bali pindah. Kok ya akhir tahunnya pandemi gitu kan. 2019 lo pindah. Iya dong. Iya. Oh. Akhir kan? Akhirnya udah mulai ada desas-desus di Cina, ada suatu penyakit gitu yang gitu-gitu. Terus 2020 masuk tuh pandemi kan. Tapi Maret tuh masih pada datang tuh yang teman-teman gue di BINUS itu. Ya soalnya belum begitu. Belum tutup border. Apa sih spread lah itu. Iya. Itu berarti tahun-tahun pertama diaspora sudah Iya, mulai benar, gitu benar. ya kan di negara Tapi, orang. 2020 itu negara lain udah tutup semua, kita belum. Zero cases kan? Oke, jadi di 2020 itu kita masih ngerasain yang Hato Cafe, terus terbang domestik. Itu masih banyak banget. Nah, setelah 2020 akhir tuh udah mulai vaksin gak sih? Iya. Iya kan? Lupa gue ya. Vaksin. Vietnam nggak vaksin karena ngerasa zero cases. Kita udah mulai getar-getir ya situ ya. 2021 Blek naik semua COVID. Itu berapa tahun sih ditutup bordernya? 2 tahun ya? 2 tahun. Asli 2 tahun. Iya, Berarti 2 tahun lo gak terbang. Oh Domestik terbang kan? tapi Domestik. sedikit. Gue masih ada yang kumpul ibu-ibu Indonesia pengajian itu masih ada. Gue masih ngalamin lah yang kayak gitu. Karena begitu itunya tinggi tuh COVID-nya di lockdownnya itu cuma 3 minggu ya? 3 bulan berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Nah itu gue ngerasain lockdown yang bener-bener gue gak boleh keluar apartemen. Dan pasti banyak lah yang ngalamin ini harus ngejual ini gitu. Karena gue harus bayar uang sekolah itu kan. Terus di situ langsung kita memutuskan kayak tahun depan nih gue pulang deh gitu. Karena rumah gue kejual, segala kejual, gue pengen punya rumah lagi. Tapi kita harus nyisihin dari bayaran uang sekolah yang di Vietnam untuk cicilannya, ya kan? Oke, berarti total lu tinggal di sana 5 tahun. Lo yang ada elunya. yang ada lunya ya, 5 5 tahun. Berarti lu balik tahun 2024. Nah, Oh, tahun lalu ya. 2 tahun lalu dong, udah masuk 2026. Oh iya. Oh iya iya. Ah. Gue juga iya aja lagi. Oh iya ya. Ya hampir 2 tahun yang Nah, lalu. lo berarti total tinggal di sana. 8 tahun. So far, Januari. so far lo. So far oke. Dia betul lah dia. Kalau kita lihat Instastory-nya. Iya. Iya karena kan Nggak betah ya nih Indonesia. No komen. karena Vietnam itu kan zona time-nya tuh sama. Iya. Jakarta iklimnya juga sama. Kecuali Hanoi ya. Hanoi nggak ada musim dinginnya. Gue kepengen deh ke Hanoi. Iya buat liburan doang. Ya, Kalau tinggal gua mau nanti. sih. Iya. Terus Tapi pas musim dingin. ya. Enak sih ya. Terus dari LDM ini kalau misalkan lu siapa yang paling sering telepon? Kejujuran hati. Iya. Kayaknya dia deh. Kalau ya gue. Karena kan gue nggak tahu maksudnya gini. Gue nelfon dia kalau dia lagi terbang juga enggak. Jadi gue nunggu kabar dia aja.
Oh. Udah landing gitu. Lebih sering telepon apa video call? Telepon. Oh, telepon. Telepon, gue gak suka video call. Nah, kenapa? Ribet kan masih begini. Kalau telepon kan bisa speaker gitu. Tapi pernah nggak? Lu kan, telepon ya. WhatsApp-WhatsAppan juga sering dong. Iya. Oh iya. Nah, dari WhatsApp-WhatsAppan kan biasa tuh suka ada salah emoticon, itu suka memicu nggak? Nah, tuh kan gaya bahasa di WhatsApp itu sama gaya Beda. ngomong itu Beda beda. banget. Jadi tuh kan kadang Iya. makanya kalau di grup itu kan suka hati-hati dalam dalam berkomunikasi di WhatsApp kan selalu suka trigger. Nah, kalau kalian berdua Terus ke dia yang emoticon yang muntah. Kayak hijau gitu deh. Apa lo Bun? Yang ke dia gitu. Apa yang begini? Love Iya, gitu ya. begini. Terus yang iya gitu-gitu aja udah. Yang standar. Standar kan. Kecuali kalau misalnya gue udah pindah nih misalnya ke grup yang cowok-cowok, ya pasti beda lagi. ya iya pasti ya. Oh, berarti lo tuh lebih sering telepon daripada WhatsApp. Maksudnya Video call. Iya, Typing, iya. typing. Message. Message sih sih kalau dia mau take off sama landing. tapi lebih sering telepon. Awalnya gue dong, gimana sih ini begini-begini. Dia bilang, udah sih ayah santai aja gini-gini. Iya kan suka marah-marah kan baca berita politik. Begitu setahun setengah terakhir dia pindah Indonesia, malah dia ya. Oh, yang emosi ya. Udah baca belum ini begini-begini? Tapi emang sih ya dengan kayak teknologi sekarang emang long distance marriage ini sangat membantu banget ya. Iya, benar enggak. Dan kedua dia perusahaannya tuh commuting emang ya. Emang buat orang commuting. Oh. Jadi yang schedule-nya 3 minggu, seminggu libur. Pasti libur lo langsung balik ke sini. Pasti. Iya, karena di perusahaan lain itu banyak yang nggak commuting, jadi harus bawa keluarganya. Oke, sebentar. Lo jadi udah LDM kurang lebih setahunan ya. Berarti ya kan. Setahun setengah. Dan si Didi nggak pernah kan 3 minggu kerjanya, seminggu off. Nggak pernah tuh yang seminggunya off. Terus dia nggak ke Tangsel. Enggak lah. Oh, kirain. Atau mereka yang sana. Oh ya. Oke, lanjut. Ya biasanya sih lo Curigaan atau gimana gitu atau gitu Ya, kan. ya. Ini sensinya Sensi. tuh dalam arti kayak Kok nggak jawabnya gini? Enggak, Gitu ya? kok WhatsApp-nya cuma sebatas doang nih. Oke. Iya, Oke, iya gitu. Itu Kayak pernah lah sekali. lo lebih sekali. sering di dia lo apa Bunda? Kayak sama aja. Tapi Kadang gue jarang kayak jawab cuman jarang. iya, oke, iya, oke. Jarang deh. Jarang. jarang. Udah gitu ketikanya udah ketahuan. Misalnya nih, iya, A-nya ada 3. I, Y, A, A, A. Oke, itu berarti normal. Oh. Kalau iya, I, Y, A 1. Kenapa nih? ada apa nih? Oh. Tapi iya, kalau ada gue, kodenya ya. kalau gue tipenya, ya gue diemin aja dulu. Nanti gue balik lagi. Ya, Gitu. Iya, karena kan kalau misalnya gitu, kita, emang. iya lo kalau punya masalah dibahas lewat WhatsApp or telepon tuh gak enak banget, Iya. aneh banget. Dan kalau Kayak gantung di gitu. mana di Nah, tapi- WhatsApp itu tuh suka beda. Persepsi. Iya, itu persepsi iya, apa itu gitu. yang gue tadi Iya. bilang texting itu Iya. suka salah itu. Nah, jadi kalian kalau kayak gitu Gue nunggu 3 minggu dulu. Iya, kalau dari gue berusaha menghindari perdebatan sih. Oh, Jadi tunggu. kalau ada, iya, tunggu nunggu dia pulang. datang, baru kita bahas. Kalau gue udah lupa. Atau kadang, Makanya kan gue juga atau kadang-kadang nunggu. pas dia Misalnya, datang kayak udah, ya udah deh, Iya, udah gitu lupa. kan. Kayak nunggu biasa berapa lama, sejam 2 jam, udah tahu nih setelahnya. Hah. Udah nih. Tapi masuknya lewat yang bahas yang lain dulu baru ke situ. Oh. Gitu. Nah, tapi kalian tuh waktu LDM yang terakhir ini ya, yang 2024, itu penyesuaian lagi nggak kayak yang waktu dulu awal-awal? Iya. Oh, dia yang sangat yang harus menyesuaikan, karena kan ibaratnya dari yang setiap pulang ada anak sama istrinya kosong. Iya. Gitu. Dia yang sempat nggak bisa tidur, nggak ini, ya kan? Sama gue alihin misalnya, wah bingung nih gak ada, biasa kan ada anak atau ada dia pergi bareng atau apa. Akhirnya gue lebih ke olahraga.
Malah jadi Gitu. lebih sehat. Seminggu, let's say lah. Sekarang kan lagi eh rajin pickleball. Kalau Vietnam kan pickleball Vietnam ya, ya. bukan padel. Padahal udah lewat. Ya, pickleball gue bisa 3 kali, jogging seminggu sekali, sepedaan, kadang futsal juga. Terus apalagi Sama kesempatan juga buat gue diet di sana. Karena kan nggak ada anak istri kan. Oh. Jadi makan gue yang adjust. Wah, di bisa kesana nih gue yang kayaknya. banyak makan nih di sana. Nggak, maksudnya kalau ada dia kan masak. Lo omongan lo jangan nyakitin gue lo ya. Rasanya dia di sana makan tuh Di sini banyak masakan. Wah, ya ada plus minusnya. Karena kan kalau di sana itu kayak pengajian gitu kan, misalnya di tempat kita itu pasti makannya banyak, masakannya banyak kan, ada ibu-ibu yang bawa, dia pasti dapat kan, gitu. Makanya Undangan dulu waktu undangan makan juga, siapa yang masih sana, masak. iya. Tiap minggu bisa 2-3 kali. Iya, seminggu 3 kali diundang ke rumah siapa gitu makan, terus gue bungkus buat dia gitu. Jadi pas gue nggak ada, dia nggak ada tuh makanan-makanan yang bawaan-bawaan bungkusan. Iya deh lo. Oh, berarti di LDM ini lo mensiasatinya itu dengan lo pickleball, lo jogging. Iya, olahraga. Lebih ke itu. Sama ya, Terus. kalau gue pasti ngopi masih ya. Ya iya. Iya. Terus Ya, samping tempat-tempat baru buat ngopi Ya gue ngeliat lo makan. ngopi mulu ya. Iya sih. Iya Bun, cerita kalau Ibu. Ya, dari gue juga pas dia di Vietnam, guanya bisa diet. Hah, masa Bun? Iya, Kan kita kerjaan makan taman jajan gitu. tapi kan gue ke taman jajan sama lo cuma sekali. Siangnya gua Seminggu nggak- sekali. Iya, sekali. Es alpukat lah ini. Iya. Kalau sama dia kan tiap hari nyari Oh, iya. jajanan ini, jajanan itu gitu. Dia juga bilang, gua nurut diet dulu nih di Vietnam. Jadi gitu. 3 minggu ya, gue diet nih, turunin nih 2 Iya. sampai 3 kilo. Nyampe sini seminggu Seminggu dipulin. naik lagi 3 kilo. Ya sih emang sih. Heeh. Makanya lu juga sama. Iya. Jadi lu diet karena Kalau kalau makan nasi kan. kalau di Didi lu udah pasti makannya Iya. jor-joran. Heeh. Pasti itu. Kalau lu Nat, lu tiap hari jor-joran makan. Enggak sih. Kayaknya lu butuh LDM ya. Aduh. Jangan dong. Gue susah naik MRT-nya jauh. Ya nggak berarti intinya di LDM kalian berdua itu udah tau lah sela-selanya ya. Maksudnya Harus. Ya. harus. Nah, tapi sebenarnya gue tipe yang jarang kayak yang lain itu ya. Istri-istrinya itu walaupun pas suaminya nggak libur, istrinya datang ya. Datang. Sebulan tuh pasti ada datang istrinya ke sana, nanti pulangnya bareng suaminya pas libur. oh. Ya, tapi kan nggak punya anak kali 2. Ada. Oh, ada juga. Ada gitu. Sebenarnya bisa aja sih gitu ke sana. Cuman ya lu tahu kan yang kecil ini nanti nggak sekolah. Iya. Iya kan? Hmm. Yang kayak gitu-gitu. Terus satu pertanyaan lagi. Saat lu dalam satu hari pasti telepon bunda, Pasti ada. ya kan? Anak-anak juga dalam satu hari itu pasti ya. Nah, anak-anak itu kalau lagi sekolah kan sibuk tuh banyak kegiatan. Sebenarnya nggak sesibuk Enggak. itu sih. Iya. Anak-anak sekolah sekarang lebih sibuk daripada kita yang orang kantoran. Pas udah di rumah kayak sibuk banget gitu ya. Yes. Makanya dia suka nanya, kok bu WhatsApp nggak di Cuman kan kita ada grup keluarga ya. pasti lah ya. Iya. Biasa gue chat di situ, kalau nggak Nggak dibales. dijawab, biasa gue japri anaknya. Si kakak Kan kesel ya? sama yang Oh, kecil. iya, iya. Tapi emang gitu sih anak gue juga. Iya. Anak dua-duanya tuh. Serius loh? Serius. Makanya Makanya gue satu bilang, rumah ya. makanya gue bilang kalau lu nggak jawab, gue tarik semua ya. Lu ngomong sama gitu? Tablet. Iyalah lah. Terus orang kita beliin mereka Iya itu, sih. ya kan? Kan kesel ya, Bo. Dia juga nanya, kok nggak dijawab sih? Kalau gue jawab gini, ya gimana ya? Gimana ya? Coba aja telepon. Aduh sumpah sih. Nggak, karena gue males banget Ibi gitu the loh. best sih. Ibi the best. Kita berdua kena prank. Kita berdua udah kena prank sama Enggak ibu. dong. Gue belajar dari pengalaman lo. Ya, tapi lu sempat kena prank juga kan nunggu sejam. Enggak dong. Emang enggak ya? Enggak, dia langsung pesan Grab waktu itu. Lo udah kena, lo udah kena 2 kali. Iya. Lo nggak belajar, lo tuh nggak belajar dari pengalaman. Iya. Tandanya Enggak, gue kalau tuh masih, gue Ibi Positive pasti thinking ya. pasti kamu bisa. Gue Iya. pernah 2 kali. Ketemu Ibi,
Ibi, Tante Olin udah kena prank kamu 2 kali, nggak mau lagi. Dia bingung. Yang gue sama si Bunda, si Ibi, gue akhirnya kan di Pondok Indah tuh, ya kan Pondok Indah Mall. Gue langsung pesen Grab kan. Gue nyampe Depok, si Ibi baru datang. Untung nggak lo tungguin. Terus apa pertanyaan lo? Nah ini gue sebenarnya udah nyiapin 6 pertanyaan ya. Tombol masing-masing sudah. Sebenarnya udah ini sih nomor 1, nomor 2. Oke nih ya. Apa hal yang paling dirasa berat saat lo menjalani LDM? Ayo, apa yang dirasa paling berat dalam hubungan LDM? lo udah menjalani berarti setahun ya? Setahun lebih ya. Setahun lebih ya. Setahun setengah. Paling ya karena itu tadi nggak ada pasangan di samping atau anak-anak. Gitu Gitu aja. ya. Gitu. Kalau Bun? Tweet. Nah, tapi kan gini ya, maksudnya nggak ada pasangan di samping atau anak-anak, maksudnya apa? Kenapa beratnya kalau nggak ada aku dan anak-anak gitu? Curcol. Mumpung. Nggak jelas. Mumpung pertanyaannya biar dijawab langsung. Bagus Bun. Iya dong, kan Iya dong, benar. berat karena nggak ada Kenapa istri gitu? dan anak. Oh iya, Gitu. maksudnya biasa. Nggak Didi, nggak mati aku nggak mau lagi. Diundang. Orang udah oke. Nggak apa-apa, kita harus melakukan aman kita. Nggak boleh gitu. Biasa kan ada teman ngobrol, makan, atau anak-anak biasa main bareng sama mereka, sama Viola atau Tibian, ya kan? Itu sebenarnya itu aja. Iya. Gitu. Apalagi sih kayak si Viola, Tibian anak cowok kan, udah bisa diajak main yang cowok banget. Iya. Terus bisa temenin sholat Jumat. Ya, bola apa. Benar-benar. Gitu. Oh gitu Bun. Oh iya. Logik. Karena udah 18 tahun pernikahan udah lewat lah masanya menye. Jadi nggak ada tuh ayam ebek. Tahu. Itu Jadi banget. Tapi kalau lu apa Bu? Yang paling berat Yang paling berat adalah dalam LDM ini. Gue pikir kan tadinya gini, kenapa kita bersama di Vietnam karena anak masih kecil-kecil kan, secara psikis dia butuh kehadiran bapaknya gitu. Ini anak udah gedean nih, nggak apa-apa deh kita long distance marriage gitu. Gue pikir gampang-gampang aja ya. Ternyata anak pas remaja beda lagi masalahnya. Jadi di saat gue ngadepin si sifatnya dua anak ini, gue nggak ada dia. Gitu. Pulang harus ngadepin sikapnya dia lagi. Ya sih, Berat Bun. Berat. Suatu berat. Jadi gue kayak sendiri gitu ini si anak, makanya gue kalau udah nggak tahan, apapun yang terjadi, gue nelfon dia udah yang ini gitu. Dan itu sering karena karena gue udah nggak tahu mau ngapain ya ngadepin anak remaja ini. Aduh gue capek banget nih kalau mesti marah-marah mulu. Gue kan bukan tipe yang gitu kan. Jadi gue selalu bilang sama dia, meskipun lo jauh tapi lo harus ngomong sama anak-anak tentang peraturan, tentang apa. Jadi anak-anak juga look up sama lo gitu, bahwa bapaknya juga ya benar-benar pantau gitu, jangan dari gue doang. Gue kan kalah mulu ya. Oke, berarti beratnya di situ. Ayo. Nggak, yang paling Romantis lah. romantis. Kalau kita tuh udah punya kebiasaan kalau menutup akhir ya udah oke, I love you, I miss you, udah. Terus balasnya gitu ya udah template kayaknya. I miss you and I love you. Jadi Oke. balance ya. Balance ya udah begitu aja. Oke. Bagus. nggak dibikin juga. Bisa. Gue nggak butuh klarifikasi lo ngapain? Nggak butuh. Nggak kayak ngebeb itu enggak. Lo yang ebeb ya? Geli gue. Nggak tuh kacamata bukan plus. Bukan. Nah, berarti Bun. Soalnya gini, kalau gue Alvin gitu pergi ya, sama Arga pergi. Bukan gue, Arga pergi. Gue selalu cek. Gue selalu minta nomor pesawat. Gue cek di Flight Radar 24. Lo pernah gak gitu? Enggak.
Astagfirullahaladzim. Enggak, karena buat gue gini loh. Itu tuh bukan karena kepo atau apa, untuk keselamatan, Bun. Lah, dia terbangnya sehari bisa 3 kali landing. At least yang terakhir. Gua kan bukan sebagai penumpang. Oh ya juga susah ya Susah, dilacak-lacak. susah. Bisa aja sih kalau kurang kerjaan. Pengertian. Oke, karena ada beberapa yang gitu ya. Ya ada. Ada kan? Ada. Iya. Parno aja Parno gitu Parno. Pokoknya gini, kenapa kalau Enggak, gua? kalau setahu gue mereka mau tahu itu ini pesawat sudah landing kenapa lu belum hubungin gue yang kayak gitu. Itu kan Oh, jadi memicu berantem buat Lebih gue. begitu ya. Hmm. Aduh pusing banget. Ya, makanya gue mendingan enggak kalau gue. Oke. Gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan pamungkas ya kan, ada satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan. Kan. Jadi tuh selama lo menjalani setahun ini, ada tips and trick nggak? Kali aja nih yang nonton BSS. Itu nanti aja. Kan sebelum pertanyaan pamungkas gue bilang ini Gegas. kali aja ada yang merasakan hal yang sedang lo berdua laluin. Tips and triknya. Ya lo udah kelar kan? Enggak, masih mau ngobrol. Oh, ya kan sebelum pertanyaan pamungkas gue bilang, ya kan? Udah jawab. Tips and trik apa? Dari mana dulu nih? Kalau dari gue pesan 2 ya paling. Apa tuh? 1, jangan overthinking. Oh ya. 2, jangan merasa insecure. Jangan overthinking sama. Jangan Insecure. insecure. Oh, oke. Jadi masing-masing kan udah tahu lah ya tugasnya apa. Si Bunda di rumah job desk-nya ngapain aja, tasnya apa aja, gue juga di sana. Udah itu aja. Jadi gak usah mikirin yang wah ini ngapain nih si ini, kok nggak kontak gue atau apa, overthinking atau apa, nanti dia begini atau apa, insecure ya kan. Jadi jangan overthinking, jangan insecure. Ini sharing aja ya, nggak ngajarin. Bukan ngejudge dan ngajarin enggak ya. Kalau lu Bun, Kalau gue tipsnya Tips and trick. tips and trick. Oke, kalau gue udah mikirnya kalau misalnya curiga pasti ada aja lah satu sama lain menurut gue gitu. Tapi untuk kayak gitu tuh mungkin pernikahan 18 tahun tuh udah males untuk dibahas gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi tanggung jawab masing-masing, resiko masing-masing. Jadi gue nggak mau mikirin terlalu dalam, tapi yang gue pikirin yang sama gue nih anak-anak gimana, karena kan dia tugasnya nyari duit, gue tugasnya ini anak-anak gitu. Jadi tugasnya masing-masing benar, tugasnya masing-masing. Kalaupun ada suatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan, amit-amit, itu aja resikonya gitu. Resiko yang lu udah tahu lah resikonya yang harus diambil apa Itu gitu. resikonya tuh. Ya. sebenarnya jadi gitu ya dari Bunda ya. Iya benar, jangan Bertanggung jawab aja semuanya ya. Semuanya. sadarin tanggung jawab masing-masing udah. Ya, oke. Dan bertanggung jawab atas semua putusan yang Iya diambil, benar, gitu ya kan. benar. Oh udah gede, udah tua ya Udah kan. tua. Iya Cerdas. sih Allah. Cerdas. Nggak, tadi tuh gue mau bahas gitu kan. Apa? Bunda sama ayah kan LDM nih. Nah, gue dulu tuh juga pernah. Gue Kapan mau ya, cerita itu. Gitu. Kapan ya? Waktu awal kawin. Berapa tahun dulu itu? Lupa gue. Setahun deh kalau nggak salah. Oh setahun juga. Itu. Nah, Lu jadi tinggal di? Nggak, gue kan baru kawin nih. Sandy kan masuk Freeport kan. Oh. Kan dia 2 minggu, Papua ya. 2 minggu sekali ke Timika. 2 minggu sekali. Selama 2 minggu di Timika. Gue lupa deh. Pokoknya gue tuh sudah tinggal sama dia 2 minggu. Terus dia pulang. Oke. Terus mungkin 2 bulan kemudian 2 minggu lagi dia di Timika. Oh, lu waktu itu tinggal di Pejaten apa di? Pejaten. Oh, Pejaten ya. Pejaten kan baru Kewong. Iya iya iya. Nah gitu. Terus? Ya kalau pengalaman gue itu Mm-mm. emang apa? Ya namanya juga baru kawin ya. Hmm. Lagi begini-begininya. Itu belum ada anak ya, Nen? Belum. Aduh gila tuh. Kalau Iya. belum ada anak sendiri banget. Iya jadi nah kebetulan teman-teman gue masih banyak yang belum kawin. Jadi di situ ya jadinya nyari teman-teman ya kan. Benar-benar. Oh kan juga bingung gue Iya, 2 minggu gila. ngapain. Terus baru kawin lagi kan. Ke Timika ya berarti. Lo ada rasa was-was nggak? Maksudnya itu kan daerah yang lumayan ya? Iya sih kalau dari cerita si Sandy kan dia aja kalau ke
apa sih tempatnya kan sangat ini banget kan, maksudnya isolasi banget gitu kan. Terus dia Tinggalnya di dalam kompleknya itu ya. Terus penjaganya juga ketat ya. Gue sih khawatirnya itu aja. Jadi gue tuh suka gelisah kalau misalkan dia belum ngabarin gue atau apa-apa gitu. Soalnya lebih ke keamanan ya. Soalnya Iya, kan itu gila sih. iya, soalnya kan dia juga dia kan legal kan. Dia ngurusin pekerja-pekerja ya orang-orang sana juga. Maksudnya jadinya gue lebih takutnya kayak gitu sih. Terus pas dia waktu zaman itu belum ada flight radar itu ya. Belum, waktu belum gue lah. pertama kali kawin malah zamannya apa itu ya? Handphonenya ya? BB kayak itu gue BlackBerry ya. 2007. 2007. Oh, Jadi belum Friendster. iya Friendster. ya ampun Friendster. Hafal lagi. Jadi itu sih kalau menurut gue yang kalian jalanin LDM gue bilang sih hebat banget ya. Maksudnya dari pengalaman gue yang gue baru kawin LDM itu maksudnya sangat ya Nyiksa. nggak nyiksa sih. Berat. Berat Berat, aja. oh. Tapi mungkin lu karena belum ada yang ngurusin, Lin. Mungkin Kalau udah ada anak yang lu antar sekolah, udah ada beda ya. Iya. Kalau gua kan emang udah harus mikirin yang ada di depan mata kan. Dia juga tuh. Dan kan dia kerjaannya juga resikonya Tinggi. tinggi gitu. Jadi segala hal yang pengen ya sama cewek kan segala sesuatu pengen kita bahas ya gitu. Kayak udah gemes banget pengen gue bahas gitu. Tapi gue kadang gue tahan karena pekerjaan dia kan takut menjadi pikiran pada masa-masa sekecil ini. Tapi jadi pikiran buat dia gara-gara gue bahas yang kayak gitu-gitu. Oh iya benar. Iya. Jadi Akhirnya gue kalau misalnya lo tuh jadinya yang memutuskan akhirnya udah deh sama-sama aja nih gitu. Di sini nggak usah LDM itu siapa? Dia kan resign. Dia notaris. Oh dia ambil sekolah notaris ya tadi? Oke. Tapi gue yakin sih sebenarnya di Vejo tuh banyak banget yang LDM. Banyak. Yes. Tapi emang gue lihat istrinya Mostly. berapa kali datang ke sana emang. Gitu. Ya itu pilihan lah ya. Iya, kalau gue kan karena jatah tiket kan, gue lebih memilih mendingan tiket itu dipakai dia buat pulang. Iya. Kalau Lebih berangkat awet kan, ya. iya. Kalau gue berangkat gue doang, anak tinggal. Atau enggak gue bawa anak-anak berapa tiket tuh? Main satu anak Anak angkat. atau adopsi. Lo masih pindah kabar. Kakaknya Viola. Ayolah langsung banget. Nah, di dalam LDM ini ya, kalau pas lo pulang ke Indo, apa yang pertama kali lo cari? Istriku. Buka pintu. Dengan masih pakai ban pilotnya gitu ya. Enggak dong. Kan dijemput sama ayah. Enggak terus. Oh ya kalau nggak pas buka pintu. Buka pintu apa? Mobil. Oh. Bunda kamu cantik sekali. Iya. Dia selalu jemput sih di Oh selalu bandara. jemput ya. Habis itu paling kita makan dulu atau ngopi. Tempat makan udah. Sudah pasti. Tempat makan atau tempat Oh berarti pertama kali pasti lo makan sama ngopi ya? Itu landing gitu. Dia udah browsing. Oh udah mau makan apa? Browsing, udah tempat ngopi. Ya dia yang lebih tahu tempat ngopi yang baru-baru. Bagus. Lo kan terima jadi ya. Lo terima jadi gue. Udah nggak apa-apa. Lo mikirin buat BSS aja sama anak-anak. Anak-anak bener. Apa sih nih? Aduh. Terus apa lagi? Ada Lagi? Apa lagi ya? Sebelum gua mengajukan pertanyaan pamungkas nih. Pamungkas mulu kan. Gendeng pamungkas. Bambang Pamungkas. Oh, Bambang Pamungkas ya. Bola Kok itu gendeng ya. Bapak? Pemain bola kalau Bambang. Bambang Oh, Pamungkas tapi ya. gendeng Pamungkas ada. Gendeng. Oh, ada yang Ada gendeng juga, ya? iya. Tuh kan. Ya Ada. udah apa-apa. Gue Oke. nggak. Udah apa ya? Gue udah nggak ada gue Oke. Apa baju bawaan? baju. Enggak. Itu terlalu biasa ya. Jadi pertanyaan terakhirnya nih sebelum kita menutup episode yang kali ini nih BSS Friend, ya kan? Ini pertanyaan buat lo berdua ya. Kalau seandainya lo berdua bisa teleportasi, Teleportasi itu gimana? coba tanya. Jadi gini. Satu orang berada di dua tempat yang sama bersamaan. Yes. Kayak sore bun. Baru masuk dia ya. Oke. Iya. Jadi lo ke Vietnam, Didi ke Tangsel, teleportasinya tuh, ya kan?
Ini tapi buat jawab satu-satu. Nah, syaratnya lo tuh cuman bisa tuh 10 menit doang di situ. Berarti lo di Tangsel, Bunda lo di di Vietnam. Vietnam cuma 10 menit doang gitu kan. Dan udah gitu lo harus balik lagi tuh. Nah, lo berdua bakal pakai 10 menit itu buat apa? Dia pasti beda-beda. Jangan tahu. Seandainya gitu lo punya ya kan. Nah, lo Udah jujur aja lah, Bu. udah Jangan bisa beda-beda. ember. Tapi kan gue Itu kebutuhan. pada saat gue di Tangsel dia nggak ada. Masing-masing ada dong. Masing-masing ada. Lu tuh cuma dikasih waktu 10 menit. 10 menit doang. Untuk saling ketemu istilahnya. Iya. Coba sebelum pakai apa? Ayo, siapa dulu? Gue pelukan. Oh, lu pelukan. Mm-mm. Ayah, lanjutin pelukan. Ya masih gue akan pelukan sama Bunda. Habis itu sama anak juga pasti. Enggak. Anak nggak ada. Enggak ada. Ada. Oke. Geri Ciki Wirit. Ayo. Bunda pelukan. Selama 10 menit tuh. Masuk. Iya. Gitu. Kalau lu? Pelukan dan lain-lain. Kita sudahi dulu episode kali ini ya.